Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya kita akan membaca Ummul Kitab dengan niat bagaimana Allah berikan di majelis kita ini ilmu yang barokah. Hati kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan pun Allah turunkan kepada diri kita, anak istri kita, keluarga kita, teman-teman kita dan umat di seluruh dunia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pelajaran pada sore hari ini pada halaman 495. Baik. Sudah ketemu semua, ya? 495. Pada bab hukum kisos akibat mencederai anggota tubuh. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Wa syaraitu wujubil qisasi fil atrafi ba'da syaraitil madhkurati itsnan. Al-ishtiraku fil ismi al-khas, al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra wa alla yakuna bi ahdi at-tarafaini shalal wa kullu udwin ukhidha min mafsalin fa fihi al-qisas wa la qisasa fil juruhi illa fil mudihah. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana apabila seseorang membunuh orang lain, maka pelaku pembunuhan tersebut harus dikisos atau dihukum mati dalam agama Islam. Tentang syarat-syaratnya sudah disebutkan, ada 4 kemarin. Pelaku pembunuhan sudah dewasa, berakal sehat, bukan orang tua terbunuh, tidak lebih rendah daripada orang yang terbunuh sebab kekafiran atau budak. Sekarang kita akan bahas apabila orang mencederai, misalkan mencongkel mata seseorang atau menjadikan mata orang itu buta atau memotong tangan orang. Nah, maka ini bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di sini. Setiap orang yang dapat diberlakukan hukum kisos atau hukum mati atas mereka berdua, dapat diberlakukan pula atas mereka hukum kisos atau hukuman mencederai anggota tubuh. Nah, ini maksudnya kemarin sudah dibahas apabila ada orang Islam membunuh orang kafir misalkan, ya, maka itu tidak boleh dikisos. Karena apa? Orang Islam lebih tinggi daripada orang kafir. Atau orang tua, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi dalam diri kita, membunuh anaknya. Nah, ini juga tidak boleh dikisos karena yang dibunuh adalah anaknya sendiri. Maka ini begitu juga apabila ada anak kok memotong tangan anaknya misalkan, ya. Nah, maka ini tidak boleh dikisos. Nah, orang Islam memotong tangannya orang kafir misalkan, nah, ini juga tidak boleh dikisos. Syarat wajib diberlakukan hukuman mencederai anggota tubuh selain syarat-syarat dalam hukuman mati itu ada 2. Jadi selain 4 syarat yang kemarin sudah kita bahas, untuk pembalasan atau kisos mencederai anggota badan, sebagian anggota badan ditambah 2. Yang pertama, sama-sama jenisnya, tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan kiri. Monggo silahkan Bapak. Contohnya ada orang
misalkan tangannya itu buntung, misalkan tangannya yang kanan itu buntung, tapi tangan kirinya ini jahil dia, digunakan untuk memotong tangan kanannya orang lain. Nah ini kan tidak bisa dikisos ini. Nah, cuman nanti ada yang namanya denda atau diyat gitu. Jadi biar orang itu tidak semena-mena berbuat kejahatan kepada orang lain itu. Kemudian yang nomor 2, salah satu kedua tangan tidak ada yang lumpuh. Misalkan ada orang tangannya sehat, nah kemudian melihat tetangganya yang sedang stroke ya, lumpuh itu kalau sekarang ya stroke itu. Nah itu kok usil terus tangannya dipotong. Nah maka ini tidak boleh dikisos, karena kan memang orang yang dipotong tangannya secara jahat tadi memang sebelumnya sudah terjadi yang namanya penyakit stroke atau lumpuh, maka ini tidak boleh dikisos. Nah terus nanti hukumannya bagaimana? Nah itu nanti dikenakan yang namanya diyat atau denda. Setiap anggota tubuh yang diambil dari persendian itu berlaku hukuman kisos. Nah ini kaidahnya. Contohnya di jari-jari kita ini kan ada ruas-ruasnya ya. Misalkan ada orang memotong ruas jari telunjuk kita, nah, ruas yang paling ujung. Dan nanti kisosnya bagaimana? Yaitu tadi ruas jari yang paling yang telunjuk, ruas jari telunjuk yang paling ujung itu nanti dipotong. Nah, adapun cara memotongnya bagaimana? Kemarin sudah kita bahas, yaitu caranya ditarik, dibetot itu ya, sampai engselnya itu lepas. Nah, nanti setelah itu kan tinggal kulit sama urat, lah baru nanti dipotong. Nah, itu kalau langsung celek kan nanti apa sih? Nggak tahu kan? Itu ini bagaimana itu? Ya, kalau langsung celek itu nanti dikhawatirkan kebanyakan atau kurang gitu ya, tidak pas pada ruasnya. Nah, jadi pas persendiannya itu ditarik, dibetot gitu, tek gitu. Ya kalau dulu nggak ada bios ya, kalau dulu nggak ada bios ya secara langsung. Gitu. Jadi dibetot tek gitu dengan kuat. Nah itu nanti setelah itu pakai pisau atau pakai jadi ngeri jadi. Kayak potong ayam itu. Tapi setelah dibetot itu tadi gitu. Makanya memang seperti itu biar orang itu tidak semena-mena berbuat jahat kepada orang lain. Bahkan kemarin sudah kita terangkan, mengkisosnya itu setelah sholat Jumat, semua orang-orang yang sholat Jumatan itu diminta untuk menyaksikan, melihat. Biar yang lain pun mengambil pelajaran, oh ternyata seperti itu balasannya kalau orang itu berbuat jahat kepada orang lain. Gitu. Dalam Islam seperti itu. Baik, dan ada tuntutan hukuman kisos dalam kasus cedera luka, kecuali cedera luka yang jelas atau menganga. Nah ini cedera luka itu nanti ada beberapa bagian ya. Ya kalau kita itu mengukurnya begini, misalkan orang itu menusuk, nah itu kan pakai pisau yang lebarnya sekian itu ya. Nah itu nanti ya pakai pisau itu kedalamannya berapa ya sesuai dengan sama gitu. Ketika dia berbuat jahat kepada orang lain ya kisosnya segitu gitu. Kalau seandainya kisosnya itu di kepala sini ya merobek berapa senti gitu, nah itu nanti kisosnya begitu sama gitu. Terus kedalamannya berapa mili, ya itu ya sama gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang Islam itu adalah agama yang adil gitu ya. Dalil berlakunya hukum kisos pada orang yang mencederai anggota tubuh orang lain adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni wal juruha kisos. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau dalam At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Jadi kalau orang menonjok gitu ya, kok giginya yang rampal 2, ya ganti gigi dia dicopot 2 sebagai kisosnya. Cuman kalau giginya itu patah di tengah, lah ini yang tidak ada kisosnya.
Nah, nanti adanya apa? Adanya yang namanya denda atau ganti rugi gitu. Nah, kemarin sedikit sudah saya jelaskan itu, diantara dendanya itu kalau gigi satu itu, kalau misalkan orang yang dilukai itu memaafkan, ya tidak terus dibiarkan begitu saja, dia wajib mengganti rugi yang namanya denda. Gigi satu itu kurang lebih dendanya adalah 5 ekor onta. Nah, sedangkan onta di belakang Pondok Putri itu satu ekornya 150-an juta. Karena itu beli dari kebun binatang Jatim Park itu ya, lengkap dengan izinnya ini. Berarti kalau yang dipatahkan itu separuh giginya, ya separuhnya, kurang lebihnya begitu ngitungnya ya. Ya. Tapi kalau di Arab itu onta murah Pak, kurang lebih ya yang sudah layak untuk dibuat hewan kurban itu hanya 10-an juta lah, 10 sampai 15 juta ya. Ya. Kalau di Indonesia mahal, kalau di Australia malah lebih murah lagi. Kalau mau ngambil silahkan, karena di sana jadi hama, saking banyaknya onta itu. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kisos anggota tubuh ini disyaratkan sepadan. Nah, karena arti kisos adalah kesepadanan. Karenanya tangan kanan dibalas dengan tangan kanan, tidak boleh dibalas dengan tangan kiri. Nah, jadi tadi orang yang melukai atau memotong tangan seseorang dengan tangan kanan, lah berarti kisosnya tangan kanan dia yang dipotong. Tidak dibalas dengan tangan kiri karena tangan kanan tidak sepadan dengan tangan kiri dalam segi pemanfaatannya, dan tidak sepadan pula antara tangan yang sehat dengan tangan yang cacat. Ya mohon maaf, misalkan tangannya itu jarinya ada yang dari kelahirannya itu memang ada yang nggak lengkap gitu ya, atau jarinya yang tumpuk begitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Maka itu ya tidak boleh, nanti tidak boleh dipotong, kan tidak sepadan dia. Nah, nanti terus caranya bagaimana? Dialihkan membayar denda gitu. Mengenai pemotongan anggota tubuh dalam pelaksanaan kisos harus diambil mulai dari persendian. Nah ini, mulai dari persendian ini untuk memungkinkan mewujudkan persamaan atau kesepadanan atau keseimbangan ya. Jadi misalkan mohon maaf, orang kok berbuat jahat memotong tangan dari sini misalkan, ya dari sini. Ini kan tidak pas persendian, cuman dia sudah melewati persendian pergelangan, kemudian dari ruas-ruas jari ini. Nah, monggo silakan. Nah, sekarang mengkisosnya bagaimana? Orang yang memotong tangan tadi di kisosnya bukan terus dari siku sini, bukan, tapi dari pergelangan dia. Lah terus yang sini sampai sini Pak, terus bagaimana ini? Lah ini nanti ganti rugi atau ya apa, suruh bayar berapa gitu ya, sesuai kebijakan daripada hakim setempat gitu. Bayar tambahan gitu. Jadi dipotongnya dari persendian sini, dibetot dulu tek gitu sampai persendiannya lepas. Kan menurut ilmu kedokteran kan ini ada 2 tulang ya. Nah ini kedua-duanya lepas, tinggal uratnya sama kulitnya, nanti baru dipotong just gitu. Jadi ngeri lah ini. Luka-luka yang dapat dibalaskan adalah luka yang membelah daging hingga tembus ke tulang. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi luka yang misalkan kepala atau di paha sini, yaitu yang boleh dibalas dengan cara di kisos yang sama, itu yang sekiranya ini tadi membelah daging hingga tembus ke tulang. Karena kan pasti kan ya tolak ukurnya tulang itu, kalau pisaunya sudah notok ke tulang berarti sudah sebagai kisosnya itu gitu. Hanya luka seperti ini yang ada kisosnya. Ini kalau luka tusukan ya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal juruha kisos, dan luka-luka pun ada kisosnya. Tapi luka tadi adalah luka-luka yang ringan, tidaklah ada kisosnya. Kalau misalkan hanya lecet, hanya apa itu, nah itu tidak ada kisosnya. Baik, sebelum melanjutkan diat, mungkin ada yang bertanya tentang kisos berbuat jahat mencederai anggota tubuh. Monggo silahkan. Vonis kisos melalui pengadilan di negeri setempat. Untuk pelaksana kisos itu apakah juga dari pengadilan juga?
Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya apabila anggota keluarga kita atau ahli waris kita ada yang dibunuh, kita tidak boleh semena-mena terus membalaskan dendam membunuh orang yang membunuh keluarga kita. Kita harus melapor kepada pemerintah setempat. Nah, kemudian di dalam menjalankan kisos ini pun nanti yang akan menjalankan adalah pemerintah setempat. Ini kalau seandainya pemerintahannya itu memang 100% muslim ya, 100% hukumnya yang dipakai adalah agama Islam. Seperti itu. Tidak boleh kita terus semena-mena membalaskan dendam, tidak boleh. Tapi kalau seandainya emosinya saking tinggi, anak kita dibunuh, ganti yang membunuh kita bunuh. Nah, berarti kita nanti di akhirat tidak ada tuntutan karena memang kita punya hak, yaitu anak kita ada yang dibunuh oleh tetangga atau oleh siapa yang jahat begitu, terus ganti si pembunuhnya dicari secara sendiri mandiri terus dibunuh. Nah, secara hukum agama itu ya kita tidak boleh dikisos. Memang kita kan punya hak karena salah satu ahli waris atau keluarga kita ada yang dibunuh. Cuman secara tertib ya, secara tertib syar'inya kita harus melapor kepada pemerintahan setempat. Yang melakukan hukuman kisos pun ya pemerintahan setempat. Nah ya, kemarin kan sudah saya terangkan di antara tertibnya pemerintah kan punya al-guju itu ya. Nah, punya al-guju yang kalau dulu itu tertibnya katanya biar orangnya itu raja tega, itu memang al-guju itu dikebiri Pak. Jadi memang sudah nggak punya rasa takut gitu ya. Dan poster tubuhnya pun besar-besar karena kan hasratnya itu, syahwatnya itu hanya makan dan minum, olahraga, dan tidak ada syahwat kepada perempuan gitu. Ya dikebiri, ya. Seperti itu. Cuman ya itu tadi, kalau sudah dikebiri ya berarti tidak bisa berdiri. Nah, tidak ada nafsu. Tidak bisa berdiri maksudnya tidak berdiri begini ya. Paham ya? Yang tadi melanggar tertib tadi apa termasuk dihukum kan? Yang melanggar tertib. Lah itu nanti itu nanti di dalam Islam ada yang namanya takzir. Takzir itu adalah hukuman yang sifatnya mendidik agar dia itu tetap mematuhi tertib di dalam agama. Kalau yang seperti ini kan namanya kisos ya, memotong ruas-ruas jari ganti dipotong. Kan ada batasan-batasannya. Nah, misalkan menuduh zina itu ada hukumannya, sudah ditentukan dalam Islam. Minum minuman keras ada hukumannya. Lah, pelanggaran atau perbuatan-perbuatan maksiat yang sifatnya tidak ada hukuman yang sudah ada undang-undangnya di dalam agama itu nanti boleh ditakzir namanya. Misalkan di dikurung atau penjara misalkan ya 40 hari, di situ hanya puasa, sholat, baca Al-Quran, zikir, ya mungkin seperti itu. Namanya takzir, bukan kisos. Jadi takzir itu hukuman-hukuman sebab pelanggaran maksiat atau dosa yang tidak ada undang-undangnya di dalam Islam. Kalau ini kan ada undang-undangnya guys, sebenarnya ini undang-undang ini ya. Kalau motong kuping ya ganti yang motong tadi kupingnya dipotong, menanggalkan satu gigi ya giginya ganti dicopot satu. Itu kan ada undang-undangnya. Memotong tangan dari pergelangan sini ya ganti dipotong tangannya. Tapi dengan syarat itu tadi tangannya tidak lumpuh, kemudian yang memotong tidaklah lebih rendah daripada yang dipotong gitu ya. Yang dipotong tidaklah ada kesetaraan itu, kesetaraan ya. Baik, ada lagi yang bertanya tentang ini, nggih monggo. Secara kayak tadi kita keluarga atau saudara yang dibunuh kita balas itu kan. Kalau di sini kan secara pemerintah kan nggak boleh gitu. Kalau itu kita diam-diam terus kita balas secara Islam gimana, kita dosa apa gimana? Ya itu tadi sebenarnya tidak, dosanya itu tidak separah apabila membunuh secara langsung tadi. Cuman secara tertib kita harus melapor kepada pemerintah Islam setempat.
Ini bukan membahas hukum negara ya, hukum Islam. Jadi kalau seandainya sudah ada hukum Islam yang berdaulat begitu, itu nanti kita wajib melapor. Kalau seandainya kita bertindak sendiri, ya di akhirat ya sebenarnya tidak ada hukumannya, kan kita punya hak kan, punya hak gitu. Akan tetapi kan di dalam ayat kan ada fa'fu wasfahu, longgarkanlah hatimu dan maafkanlah kepada orang-orang yang telah mendolimi kamu, kan gitu kan. Bahkan orang yang didolimi itu ada jaminan doanya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Doaul mazlumi la yuraddu, dalam hadis riwayatnya begitu. Doanya orang yang didolimi itu tidak akan ditolak oleh Allah, pasti makbulnya. Tapi kalau seandainya yang namanya manusia ya, kita nggak terima ya wajar lah. Sifat manusia ya begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Diat atau denda. Macam-macam diat, wadiyatu ala dhurbaini ila akhiril kalimat. Kita baca terjemahnya. Diat itu ada dua macam, yaitu mughallazah atau berat. Yang nomor dua mukhaffafah atau ringan. Diat mughallazah atau denda berat yaitu berupa 100 ekor onta. Nah, ini kemarin yang sudah dibahas, pembunuhan yang secara sengaja, ya. Lah, yang dibunuh saking baiknya sudah dimaafkan aja si pelaku pembunuh itu. Nah, ini dalam Islam tetap dia dikenai hukuman yang namanya diat mughallazah. Berupa apa saja itu? Yang pertama, onta hiqqah sebanyak 30 ekor. Onta jaza'ah sebanyak 30 ekor. Onta khalifah sebanyak 40 ekor. Onta hiqqah itu kurang lebihnya umur 2 tahun ya, masuk 3 tahun. Kalau onta jaza'ah yang sudah tanggal giginya itu 3 tahun sempurna, masuk tahun ke-4 gitu. Kemudian onta khalifah itu kemarin sudah saya terangkan, yaitu onta yang dalam keadaan hamil. Nah, maka itu bisa dihitung itu ya. Kalau satu onta yang tidak hamil aja kalau di Indonesia harganya 150-an juta, ya kali 30. Kali 30, nanti yang atasnya itu mungkin lebih mahal lagi ya. Yang nomor 2 itu kali 30. Dan onta khalifah tentunya onta yang hamil ya lebih mahal lagi, kali 40. Mungkin nominalnya ya sekian miliar gitu ya. Diat mukhaffafah atau denda ringan itu berupa 100 ekor onta dengan perincian sebagai berikut. Nah, ini lebih ringan ini ya. Onta hiqqah sebanyak 20 ekor, onta jaza'ah sebanyak 20 ekor, bintu labun sebanyak 2 ekor, ibnu labun sebanyak 2 ekor. Ini bintu labun, ibnu labun. Kalau bintu labun itu onta betina yang usianya kurang lebih 1 tahun, masuk tahun kedua ya. Begitu juga ibnu labun. Kemudian yang nomor 5, onta bintu makhot sebanyak 20 ekor. Nah, ini onta betina juga dia. Dalil ketentuan diat mughallazah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kita baca terjemahnya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka terserah kepada penanggung jawab atau wali terbunuh. Nah, ini tertibnya. Jadi apabila ada orang dibunuh dalam keluarga kita, walinya siapa? Di sini dalam hadis disebutkan wali, bukan orang tua. Ya, karena mungkin kan ada yang namanya anak yatim ya. Lah, anak yatim kan sudah tidak punya orang tua. Lah, yang mengurus urusan rumah tangga anak yatim itu siapa? Pamannya, Pak D-nya, Pak L-nya gitu, atau abangnya, itu namanya wali. Maka di sini beliau menyebutkan wali, bukan orang tua. Terserah kepada penanggung jawab atau wali terbunuh. Apabila mereka menuntut hukuman mati, maka pembunuh harus dihukum mati. Nah, ini yang pertama, kisos ya. Sudah nggak terima saya, wong ponakan saya kok dibunuh, sudah saya rawat dari kecil. Nah, akhirnya emosinya naik, terus minta
kepada pemerintah setempat agar pembunuh keponakannya tadi dibunuh juga, dikisos. Maka ini wajib dikerjakan gitu. Maka pembunuh harus dihukum mati, dan apabila mereka menuntut diat atau denda, maka keluarga pembunuh harus membayar kepada keluarga terbunuh. Nah, itu membayar dendanya tadi. Nah, nanti dendanya itu mughalladhah, denda yang berat atau yang ringan, ya tergantung tipe pembunuhannya. Kalau tipe pembunuhannya adalah pembunuhan yang sengaja, berarti ya tipe dendanya adalah denda yang berat. Kalau tidak sengaja, ya berarti yang ringan. Baik. Diat atau denda ini berupa 30 ekor onta hikoh, 30 ekor onta jadaah, 40 onta khalifah, dan apa saja yang mereka tuntut secara damai kepada si pembunuh itu adalah hak mereka. Ketentuan yang demikian ini untuk memperberat diat pembunuhan. Nah, jadi biar orang itu tidak semena-mena menghilangkan nyawa saudara muslimnya ya. Dalil ketentuan diat mukhaffafah ialah hadis Nabi SAW yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, diat dalam kasus pembunuhan yang mengandung kekeliruan adalah 20 onta jadaah, 20 onta hikoh, 20 onta bintu labun, 20 ibnu labun, 20 onta bintu makhot. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis di atas adalah mauquf tetapi dihukumi marfu. Mauquf itu puncak rawinya itu hanya kepada sahabat, nah, bukan qala Rasulullah ya, tapi qala sahabat. Nah, akan tetapi setelah diteliti ternyata ini juga ada kaitannya yang disabdakan oleh baginda Nabi, maka dihukumi marfu. Marfu itu disandarkan atau nisbatnya adalah kepada baginda Rasulullah SAW. Atau disebut juga marfu hukmi karena mengandung ketentuan-ketentuan pasti yang tidak mungkin dapat ditentukan melalui akad. Nah, ini hikoh adalah unta betina umur 3 tahun memasuki umur 4 tahun. Ini hikoh perinciannya ya. Jadaah adalah unta betina umur 4 tahun memasuki umur 5 tahun. Khalifah adalah unta betina yang sedang bunting atau hamil. Ibnu labun adalah unta betina yang berumur 2 tahun. Ibnu labun unta jantan yang berumur 2 tahun. Bintu makhot unta betina umur 1 tahun memasuki umur 2 tahun. Nah, pengganti dan penambahan diat apabila diat berupa onta-onta tersebut, apabila diat berupa onta-onta tersebut, maka diat dibayarkan dengan uang senilai harga onta-onta tersebut. Ini ada yang hilang kalimatnya ini. Apabila diat berupa onta-onta tersebut tidak ada, maksudnya gitu ya, maka diat dibayarkan dengan uang senilai harga onta-onta tersebut di atas. Ada yang berpendapat boleh dibayar secara langsung uang senilai 1.000 dinar atau 12.000 dirham. Nah, kemarin saya katakan kalau saat ini kurang lebih 1 dinar, 1 keping dinar itu 2.600.000-an ya. Nah, itu kalau dikalikan 1.000 berarti berapa? 2 miliar. 2,6 miliar gitu. Ini ada pendapat yang mengatakan diganti dengan 1.000 dinar. Lumayan banyak ya, harus menjual rumah, jual mobil, jual karangan ya, masya Allah. Kalau dirham lebih murah, dirham lebih murah. 1 dirham itu kalau nggak salah kurang lebih 80-an ribu, ya kali 12.000. Apabila diat itu diperberat, maka ditambah sepertiganya. Nah, diat mughalladhah berarti tambah 333 ya, sepertiganya 1.000 kan 333,3333 ngoten ya. Nah, itu. Ketentuan di atas adalah menurut mazhab lama atau qaul qadim. Menurut qaul baru atau qaul jadid, apabila diat berupa unta tidak didapatkan, maka pembayaran harus dengan uang senilai harga unta seberapapun mahalnya. Nah, ini. Jadi diganti dengan 1.000 dinar atau 12 dirham. Ini adalah qaul qadim. Ini pendapat Imam Syafi'i yang lama.
Jadi Imam Syafi'i itu mengalami dua fase. Ketika beliau berada di Irak, itu namanya kaulnya kaul qadim, pendapat yang lama. Setelah itu beliau belajar lagi, pindah ke Mesir. Nah, fatwa-fatwa beliau yang lama itu banyak yang dinasah atau dihapus. Nah, karena semakin alim beliau, tambah guru, tambah pengalaman. Nah, ini pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang di Irak itu dihapus semua, diganti dengan pendapat beliau yang ketika di Mesir dikatakan pendapat yang baru. Nah, ini yang namanya kaul jadid. Maka ini kaul jadid itu tadi harus diganti dengan berapa nilai onta itu. Nah, kalau diatnya mughalathah tadi 30, 30, 40, nah itu dikalikan sesuai harganya. Gitu. Kemarin sudah dipengkan itu sudah dikalikan kurang lebih 10-an miliar atau 15 miliar makanya. Kalau harga onta itu 150-an juta. Inilah pendapat yang kuat dan sahih. Nah, ini kata beliau. Pendapat yang sahih yaitu senilai berapa harga onta itu, itulah sebagai diatnya. Sebab asal pembayaran diat itu berupa onta. Karenanya harus kembali pada uang seharga onta ketika onta sudah tidak ditemukan lagi. Perubahan diat menjadi lebih berat. Diat atau denda pembunuhan yang mengandung kesalahan atau al-khata' mahad itu diperberat apabila pembunuhan terjadi pada salah satu dari 3 tempat, yaitu pembunuhan dilakukan di tanah haram. Nah, kemarin ada 3 jenis pembunuhan. Pembunuhan yang murni sengaja, pembunuhan yang sengaja tapi mengandung kekeliruan, ya. Kemudian ada pembunuhan yang murni tidak sengaja. Kalau yang sengaja ya umumnya itu pisau itu membunuh, ditusukkan kepada orang, ini murni sengaja. Kalau yang tidak sengaja, contohnya kemarin itu memukul dengan benda yang umumnya tidak membunuh, misalkan memukul orang dengan pena. Nah, ternyata yang dipukul itu serangan jantung, pas malaikat Israel pun menjemput nyawanya. Nah, ini kan berarti kan sengaja tapi tidak murni kan. Nah, kemudian ada yang murni tidak sengaja. Contohnya orang latihan menembak. Nah, ada anak kecil yang lewat. Nah, itu. Tapi ini yang murni tidak sengaja ini bisa diperberat. Karena apa? Pembunuhannya satu di tanah haram. Nah, tanah haram kalau kita haji atau umroh masuk ke Mekah ke Madinah itu haram ada tulisannya gitu kayak. Semoga bisa naik haji semua ya. Yang sudah pernah ya bisa berangkat lagi gitu. Pak Agus sebentar lagi. Kemudian yang nomor 2, pembunuhan dilakukan pada bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu ada 4. Nah, yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang nomor 2 Dzulhijjah, yang nomor 4 adalah Muharram. 3 ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Mohon maaf ini bulannya bukan Masehi tapi Hijriah ya. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa kok dikatakan bulan Muharram? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan ini. Nah, sehingga waktu itu di zaman baginda Nabi, orang itu kalau perang ya antara kabilah antara apa itu yang bertikai itu ya. Nah, itu di 3 bulan ini ditambah 1 bulan Rajab. Yang Rajab kan sendirian ya. Nah, ini sebentar lagi Rajab kan, masih 3 bulan lagi. Ini Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, bulan Rajab. Nah, ini dalam 4 bulan ini harus dihentikan yang namanya perang. Nah, demi memuliakan bulan-bulan yang dikatakan bulan haram itu, Asyurul Hurum. Nomor 3, pembunuhan terhadap orang yang mempunyai hubungan famili dan masih mahram. Nah, ini masih mahram kemarin sudah diterangkan dalam bab nikah itu. Nah, sekarang kalau yang dibunuh laki-laki, yang membunuh juga laki-laki kan nggak ada hubungan mahram ya. Sekarang kalau seandainya si pembunuh itu laki-laki, yang dibunuh itu dipastikan itu perempuan, mahram atau tidak? Oh, mahram karena saudara kandung. Lah, ini bisa menjadi berat itu. Nah, walaupun pembunuhannya tidak sengaja ya. Makanya
di dalam Islam itu subhanallah sangat menghargai yang namanya darah, yang di dalamnya itu ada nyawa yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sangat-sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram adalah Makkah, bulan-bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini disebutkan di sini. Dalil pemberatan dia pembunuhan yang dilakukan pada tempat dan waktu tersebut adalah keputusan para sahabat. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa melakukan pembunuhan di tanah haram atau melakukan pembunuhan terhadap keluarga sendiri atau melakukan pembunuhan pada bulan-bulan haram, maka ia wajib membayar diat dan ditambah sepertiganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal seperti itu juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Makanya dalam keluarga itu kan perlu menyambung silaturahim, ya. Bahkan silaturahim itu bukan hanya kepada keluarga saja, ya, kepada mungkin orang satu kampung kita, mungkin kepada orang satu desa kalau bisa, ya. Ulama-ulama, kiai-kiai, umaro-umaro, nah, kita sambung silaturahim kepada mereka. Dan ini merupakan salah satu asbab daripada terbentuknya kasih sayang. Ya. Pertama sebenarnya terbentuknya kasih sayang itu adalah iman yang ada di dalam hati. Karena ada ayat yang menerangkan ya, bagaimana itu, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, ya, 2 perkara ini harus dikumpulkan. Imannya tinggi, imannya kuat, imannya sahih, kemudian perilakunya juga sesuai dengan syariat. Ini Allah akan meletakkan di dalam hatinya sifat kasih sayang. Ya. Makanya orang itu kalau ketaatannya tinggi luar biasa kepada Allah, nah itu nanti tandanya diantaranya apa? Allah letakkan sayang kepada makhluk-makhluknya. Nah kok ada itu orang ke masjid kok malah membunuh kiainya yang di masjid atau muadzinnya yang itu. Nah, ini yang membunuh itu mungkin apa namanya, imannya waktu itu sedang keluar, ya. Akhirnya nggak punya sifat sayang. Orang iman tidak punya rasa dendam kepada orang lain karena dia ada fa'fu wasfahu, memaafkan, melonggarkan hatinya, gitu. Nah, kemudian lagi diantaranya supaya orang itu terjalin kasih sayang, yaitu adalah dengan menyebarkan salam. Karena ada hadis yang menerangkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Baginda Nabi bersabda, kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian itu beriman, ya. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling berkasih sayang. Nah, makanya agama Islam itu kan agama kasih sayang, bukan agama perang atau agama keras, itu bukan, ya. Malah kasih sayang Islam itu. Kemudian Nabi sendiri pun mengajarkan, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang bila kalian kerjakan kalian akan saling kasih sayang, afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini kalau kita teliti itu Pak, bahkan salam itu bisa mengeluarkan jin atau demit dari rumah kita. Nah, kan kalau di keluarga kami itu masuk kamar pun salam, bukan hanya masuk rumah. Nah, masuk kamar anak, masuk kamar istri, masuk kamar kita sendiri itu salam. Kita biasakan begitu. Nah, jadi alhamdulillah demit-demit itu mungkin hanya ngamping di luar aja. Sehingga kasih sayang di antara keluarga itu tetap terjalin, gitu. Di antara asbabnya orang bunuh-membunuh, orang itu cedera mencederai karena apa? Ya tidak adanya kasih sayang itu. Biar terjalin kasih sayang, silaturahim, ya tahu. Kemudian ada yang menerangkan lagi tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling kasih sayang. Nah, dan memberi hadiah itu nggak harus membawa minyak, gula, kopi, beras, itu nggak harus Pak. Bisa saya kok belum mampu, ya. Nah,
kirim Fatihah untuk orang yang kita hadiahi. Nah, kirim salam. Misalkan kita nggak mampu pergi ke sana, oh mau kemana mas? Mau ke rumah sana? Oh ya, saya kirim salam ya. Ini termasuk hadiah. Karena salam kan artinya apa? Semoga keselamatan tercurahkan ke atas kalian, merupakan doa. Jadi masya Allah, agama Islam itu sungguh luar biasa luasnya. Ya. Bahkan kita tidak bisa sedekah apapun ya, memberi hadiah yang berupa materi. Kalimatun ma'rufun, kalimatun ma'rufatun sodaqotun. Kalimat yang baik itu loh, kita ngomong dengan lemah lembut, dengan sopan santun, itu pun dihitung sedekah hadiah kepada orang lain. Oh. Gimana? Nah, makanya untuk mewujudkan dua amalan ini ya, iman dan amal soleh, yaitu memang harus adanya suatu usaha. Di antara usahanya yang kita buat di Temboro, pagi silaturahim, sore silaturahim, nanti kita ciptakan makan bareng-bareng di masjid, bukan malah makan bareng-bareng di masjid ngotori masjid. Nah, bukan begitu Pak. Baginda Nabi itu di dalam hadis itu diriwayatkan, di pojok-pojok Masjid Nabawi itu ada kurmanya Pak. Ada kurmanya. Kalau di negara kita kan sulit kurma ya. Nah, paling enggak ya pojok-pojok itu ada dispensernya, ada kuenya, ada telo goreng, ada kan indah ya. Nah, jadi ramai gitu. Tersebut Pak. Lihat insyaallah ya. Jadi memang membentuk suasana iman dan amal soleh ini ya dimulai dari masjid, tidak ada tempat yang lain. Ya. Karena apa? Orang begitu masuk masjid, dia niat iktikaf, di dalam masjid diingatkan, niat iktikaf, nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Duduknya di masjid itu selama dia tidak keluar dari masjid dihitung sholat terus Pak. Allah. Jadi dia duduk niat iktikaf, menunggu sholat itu sudah dihitung sholat, walaupun dia tidak mengerjakan sholat. Tertidur. Nah, intinya kalau niatnya nunggu sholat dihitung sholat, walaupun ternyata tertidur. Bahkan kalau niat tidur pun di masjid ya boleh, iktikaf boleh. Nah, karena di zaman baginda Nabi, orang-orang yang baru masuk Islam itu, orang-orang yang baru masuk Islam, mohon maaf itu kan sebagian mungkin masih kafir ya keluarganya, akhirnya mereka tidak boleh sama keluarga. Itu sama baginda Nabi ditampung di masjid, yang dinamakan Ashabu Sufah. Ashabu Sufah itu orang-orang yang hari-hari iktikaf di masjid, gitu. Di Serambi. Sufah kan artinya serambi, ya, di Serambi. Memang dulu itu masjid itu ya kalau sekarang itu kanan kirinya depannya itu ada godaan-godaan gitu. Nah, itu namanya Sufah. Nanti yang tengah-tengah khusus untuk ibadah. Nah, maka itu bisa dipraktekkan di masjid masing-masing insya Allah ya. Nah, biar di dalam kampung kita itu terjalin suasana kasih sayang, suasana ibadah, suasana iman gitu. Indah jadinya ya. Baik, ada yang bertanya Pak, silahkan. Kemarin sudah saya jelaskan di kalau di Saudi sendiri kelihatannya juga sudah semakin mengendor aja. Semakin berkurang lah. Mereka ketatnya itu apabila yang membuat kriminal tuh orang asing gitu ya. Kalau dulu masih ketat banget. Satu-satunya negara yang menerapkan hukum kisos dan diat itu ya dulu hanya Saudi. Ya, kalau sekarang itu rata-rata negara muslim walaupun itu Arab, itu kan mereka sudah republik, sudah pakai demokrasi dan lain sebagainya. Makanya ini seakan-akan itu sudah hampir punah ini katanya. Nah, terus ini bagaimana? Yaitu nanti kita menunggu keputusan Allah apabila sudah datang Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu nanti semua orang Islam seluruh dunia akan bersatu. Nah, di bawah satu kepemimpinan itu. Tapi ya mohon maaf, ini kalau Nabi Isa ini sudah diturunkan oleh Allah, ini sudah detik-detik kiamat ini. Makanya ini sebelum Nabi Isa turun kan masih ada kesempatan panjang ya untuk kita berbuat amal sebanyak-banyaknya itu.
Nggih, kalau sepengetahuan saya seperti itu. Seluruh dunia yang mayoritas muslim itu satu-satunya hanya di Saudi. Bahkan saat ini pun sudah mulai kendor. Nggih, monggo. Pak, saya ini kan super Nggih. pernah nabrak seorang marinir Nggih. dan meninggal. Nggih. Ternyata diketahui marinirnya itu sedang mabuk. Nggih. Apakah hal seperti itu dalam Islam tetap diat? Ini kalau ini kan tidak ada unsur sengaja membunuh ya. Lah itu nanti apalagi mabuk, wah ini yang perlu kita cari dulu fatwanya Pak. Saya belum berani memutuskan. Nggih, nanti saya muzakarahkan dengan teman-teman yang lain. Nggih, monggo. Untuk sholat tahiyatul masjid ini, apabila sholatnya di dalam masjid di luar masjid islami apa juga bisa? Kalau untuk sholat tahiyatul masjid itu memang disunahkan ketika kita masuk ke tanah yang dihukumi masjid. Misalkan kita tanya kepada pengurus masjid, Mas ini serambi dihukumi masjid atau enggak ya? Kalau dia bilang ya dihukumi masjid Pak, berarti kita di situ disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kalau misalkan di halaman kan kadang sekarang ada kanopi itu ya, misalkan apa digelari apa namanya karpet atau sajadah. Nah, itu kan halaman bukan masjid. Berarti kalau kita di halamannya tidak disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk ke serambinya dan serambi itu dihukumi masjid, nah maka di situ disunahkan. Iya. Cukup jelas ya? Iya, monggo. Ini Pak Supir dia nabrak anak itu karena dia berhenti dalam misalnya umur 5 tahun kemudian dia berhenti anaknya nabrak akhirnya meninggal. Yang nabrak itu anaknya. Ya, kita kan memang berhenti ya, tidak dikenai kisos. Ya, karena kan memang yang nabrak kan dia, kita zahirnya berhenti kok. Ya, tidak ada unsur sengaja membunuh atau apa namanya unsur keliru atau bagaimana, nggak ada itu. Ya, tidak dikenai kisos. Ya. Orangnya Masa 2 bulan. ya. Itu kalau secara hukum malah dia tidak kena hukum apa-apa, ya tidak wajib puasa, ya tidak wajib apa. Cuman karena mungkin rasa menyesalnya, nah akhirnya terus dia puasa, lalu begitu ya silakan saja. Ya. Tapi puasanya sendiri itu tidak dihukumi kafaroh atau bagaimana, itu tidak. Karena secara dohirnya kan memang dia berhenti, anak naik motor mungkin ugal-ugalan atau bagaimana nabrak mobil dia umur 5 tahun ya. Naik sepeda atau naik ya memang Allah takdirkan matinya di situ. Cukup jelas ya nih ya. Baik, nggak ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.